kasus ini sudah rapuh. Saudara Misbakun yang saya lihat ini mirip dengan Edi Tansil. Kita sedang berhadapan dengan staf khusus yang orangnya mempunyai sifat penjilat. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Misbakun menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Misbakun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus LC fiktif Bank Senturi, namun hari ini ia diperiksa sebagai saksi atas tersangka lain Robert Tantular. Misbakun tiba di Mabes Polri, di Bareskrim Mabes Polri sejak pagi, didampingi kuasa hukumnya Robert Simanjuntak. Namun kedatangan Misbakun juga disertai dua rekannya sesama inisiator hak angket Bank Senturi, Lili Wahid dan Akbar Faisal. Sebelumnya Misbakun sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pemalsuan dokumen pengajuan LC ke Bank Senturi. Kasus ini mencuat saat Misbakun diduga mengajukan letter of credit ke Bank Senturi sebesar 22,5 juta dolar Amerika Serikat. Mabes Polri menilai dokumen pendukung penerbitan LC tersebut bermasalah. Lampiran jaminannya dinilai fiktif dan bukan milik perusahaan Misbakun PT Selalang Prima Internasional, melainkan menggunakan deposito berjangka atas nama orang lain. Sebelumnya Selasa kemarin, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus rekayasa kasus Gayus Tambunan. Dalam pemeriksaan kemarin, Susno belum dikonfrontasi dengan sejumlah tersangka kasus ini. Ya, baik pemirsa, akan kami hadirkan saat ini perbincangan, langsung kami hadirkan untuk Anda. Kami mengalami sedikit kendala teknis dengan informasi tadi. Langsung saja saya perkenalkan tamu-tamu kami untuk hari ini. Saat ini sudah hadir di studio bersama saya anggota Komisi 3 DPR Akbar Faisal. Saya Komisi 5. Komisi 5, mohon maaf, dari fraksi Hanura. Terima kasih, selamat sore. Sudah hadir di sini dan juga bergabung dari Bali, Andi Arief, staf khusus Presiden. Selamat malam kepada Anda, Pak Andi. Selamat malam Mbak Zelda, selamat malam Bung Akbar Faisal. Selamat malam Mas Andi. Terima kasih juga sudah bergabung di Metro hari ini. Saya ingin ke Pak Akbar terlebih dahulu. Ada banyak kontroversi begitu ketika Anda dan Ibu Lili Wahid mendampingi Misbakun untuk diperiksa hari ini. Apa tanggapan Anda? Saya tidak lihat apa masalahnya. Yang pertama adalah dia anggota DPR. Yang kedua dia adalah anggota tim 9. Yang ketiga adalah belum ada aturan dalam tata tertib bahwa tidak boleh menemani seorang anggota DPR yang lainnya yang katakanlah bermasalah dengan hukum datang ke kantor polisi misalnya. Sebagai teman? Sebagai teman. Yang keempat adalah dia adalah teman saya. Politik tidak boleh memecah kita sampai pada hal-hal yang sifatnya. Jadi memang hanya itu murni maksud Anda untuk mendampingi tadi pagi? Saya juga membacanya, saya dihubungi oleh teman-teman wartawan tadi, dikatakan kok ada kontroversi seperti ini sampai ada di internet tadi, Ketua DPR mengatakan Tim 9 jangan sampai mengintervensi kepolisian. Ini padahal Ketua DPR loh yang berbicara. Yang pertama adalah kami Tim 9 tidak punya kemampuan untuk melakukan intervensi sebesar itu. Yang kedua, saya selalu berhitung ya supaya efektif saja bagaimana cara berpikir kita menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah Tim 9 sudah terlanjur mengatakan diri kepada masyarakat bahwa kami akan menjadi semacam motor lah pada perubahan-perubahan berpolitik yang tidak menggunakan bahasa-bahasa kekuasaan. Ada juga yang mengatakan ini dari koordinator. Saya bahkan berpikir begini loh Mas Yelda, seharusnya kan Ketua DPR itu yang memberikan empati lah. Sekali lagi saya katakan kita itu tadi kesan itu tidak sama sekali tidak mencampuri urusan hukum. Setelah bertemu dengan pemeriksanya ya, Pak ya kami balik Pak. Udah, ini teman kita sudah sampai, silahkan saja gitu. Jadi hanya mengantar, tidak menunggu. Tidak boleh, kita tidak boleh. Anggota DPR tidak boleh melakukan itu. Tapi tidak hanya Ketua DPR begitu yang tidak setuju, namun juga Komisi 3 diantaranya Benika Harman tadi mengatakan bahwa Komisi 3 tidak akan mendukung Misbakun. Jadi artinya yang Anda lakukan tadi adalah murni pribadi, tidak mewakili institusi DPR? Oh ya pribadi itu, tidak ada masalah. Saya tidak boleh menggunakan bahasa mewakili DPR ya, tapi sebagai teman gitu. Baik. Saya rasa itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa jangan sampai politik membuat kita menjadi orang yang asing dengan teman-teman kita di sekitar kita, nggak boleh. Itu. Baik, saya ingin ke Pak Andi sekarang. Pak Andi, apa pandangan Anda terhadap Pak Akbar Faisal dan Ibu Lili Wahid tadi yang mendampingi Misbakun? Anda juga mengatakan mengharapkan agar Akbar Faisal ini mendapat pencerahan soal LC bodong ini. Apa maksudnya Pak Andi? Pertama, saya mengucapkan kepada teman saya ini selamat malam Bung Faisal. Selamat malam. Lama kita nggak berjumpa. Tadi saya mendengar dan membaca di beberapa media online bahwa
Bung Akbar dan Ibu Lili bersama Pak Misbakun ke kepolisian. Saya kira itu patut kita angkat jempol ya, karena sesama solidaritas ya, solidaritas sesama anggota dewan sebagai teman dan lain sebagainya. Tapi saya berharap sebetulnya bukan sekedar pertemanan dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu adalah agar Pak Akbar Faisal dan Ibu Lili juga mendengar pemeriksaan ya, kalau diperbolehkan oleh kepolisian, biar jelas gitu, karena selama ini ada ada satu kesalahan di mana teman-teman pansus saya sudah susah payah untuk membongkar persoalan Senturi ini. Pada bab-bab awal persoalan yang sungguhnya harus dibahas itu tidak dibahas. Jadi mudah-mudahan kata pencerahan yang saya maksud dalam statement saya adalah agar lebih bisa konsentrasi juga pada persoalan inti mengapa Bank Senturi ini menjadi ambruk dan jadi bank yang gagal. Saya kira itu. Terima kasih. Apa sih persisnya Pak Andi, konkretnya begitu, apa yang menurut Anda pencerahan ini, apa yang seharusnya dibahas tapi tidak dibahas pada awal-awal kasus Senturi ini? Jadi gini, kalau kita membaca sebuah buku itu harusnya dari pembukaan ya. Dari bab 1, bab 2 sampai dengan penutup. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kita baca Al-Fatihah surat pembuka gitu. Baru pada surat-surat lain. Tapi dalam pansus Senturi ini saya kira pembukaan yang paling penting itu dilupakan, yaitu mengapa Bank Senturi itu gagal. Kita melihat dari audit BPK, Bank Senturi gagal itu karena dua hal ya. Pertama karena falas, permainan falas yang sangat spekulatif. Kedua karena adanya LC bodong. Ini tidak dibahas. Pak Andi, saya potong dulu. Kita dengarkan kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan saat lagi juga kepada Pak Akbar. Tahan dulu komentarnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali saat lagi. Ya, pemirsa, perbincangan bersama Akbar Faisal dan Andi Arief akan kami lanjutkan di Headline News nanti. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu informasi berikut ini. Dalam sebuah wawancara dengan Metro TV, Muhammad Misbakun membantah semua tuduhan terkait kasus LC fiktif yang diarahkan kepada dirinya. Menurutnya baik BPK maupun Bareskrim Polri telah pernah mengeluarkan surat yang menunjukkan tuduhan tersebut salah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah semua transaksi ini kalau dikatakan fiktif adalah tidak benar. Baik. Dokumen yang dikatakan 10 tadi, 10 perusahaan, ini laporan Bareskrim yang mengatakan bahwa tidak ada nama dari LC fiktif yang disebutkan. Ya, dari yang berkaitan dengan LC fiktif, tidak ada satupun nama perusahaan yang disebutkan itu adalah SPI. Itu. Nah, berkaitan dengan posisi LC fiktif itu hanya 4 perusahaan yang dikatakan fiktif. Ini hasil dari Bareskrim. Baik. Hasil dari Bareskrim. Nah, terus kemudian saya ingin menambahkan, laporan BPK mengatakan Polri sudah menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya LC fiktif di sini. Tidak ada yang namanya LC fiktif. Jadi bayangkan, BPK sudah mengatakan tidak ada fiktif. Bareskrim mengatakan tidak ada fiktif. Ada orang di pinggir jalan yang kebenaran yang menjabat sebagai seorang staf khusus presiden tiba-tiba mengatakan itu LC fiktif. Tidak boleh orang di pinggir jalan kemudian mengatakan fiktif dan sebagainya. Apalagi seorang staf khusus. Ya, pemirsa, Metro hari ini akan segera kembali. Namun sebelumnya kami hadirkan Headline News pukul 18 waktu Indonesia. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan bersama Andi Arief, staf khusus presiden yang bergabung bersama kami dari Bali. Dan juga di studio saat ini sudah ada Akbar Faisal. Saya ingin ke Pak Akbar sekarang menanggapi tadi Pak Andi Arief mengatakan bahwa Anda ini sebetulnya perlu pencerahan begitu. Salah satunya saja harus dilihat dari awal, sesuatu itu harus dimulai dari awal, pembukaannya saja harus dilihat. Yang paling penting adalah kenapa Bank Senturi gagal. Salah satunya adalah karena LC bodong. Saya tidak tahu apakah saya yang terlalu naif menilai, tetapi menurut saya pemahaman saya terhadap Senturi ini kok lumayan kayaknya. Lumayan. 2 bulan lebih lo bertarung tiap hari, dari pagi sampai tengah malam. Jadi tidak perlu pencerahan. Kalau Andi Arief kan cuma bisa sepotong-sepotong saja kan, ya terserahlah, itu kan soal gaya bahasa ya. Tetapi saya yakinkan para pemirsa sekalian dan kepada, ini kan sebenarnya teman kita juga sih, Andi ya, bahwa insya Allah kami sebagai inisiator dari Senturi ini sangat paham lah masalah ini. Bahwa kemudian Anda membidik Misbakun karena mungkin ada 1-2 dokumen. Sekali lagi saya mengatakan untuk kasus saudara Misbakun, saya
dan kami tim 9 tidak akan pernah mau masuk pada wilayah hukumnya. Karena menurut saya itu bukan domain kami. Jadi tudingan Ketua DPR yang mengatakan bahwa jangan sampai tim 9 mengintervensi kepolisian itu terlalu naif ya, karena memang kami tidak punya kemampuan dan tidak akan mau melakukan itu. Lawang kita berteriak-teriak di apa namanya tegakkan hukum, kemudian kita melakukannya, nggak boleh itu. Tapi artinya jadi Anda mendukung Pak Misbakun ini karena yakin betul bahwa ia benar atau salah tetap didukung? Sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak mau masuk pada wilayah hukumnya ya, tetapi saya sempat berbicara dengan dia ya, sebenarnya masalahnya apa sih gitu kan? Kita kan pengen tahu juga gitu kan. Dia bilang masalahnya udah selesai segala macam. Terus saya membaca di beberapa media beberapa waktu yang lalu, dia katakan manajemen Bank Senturi yang baru loh yang mengatakan bahwa itu sudah selesai. Kemudian ada juga yang dari laporan BPK tadi itu, dan juga ada dari Barreskrim. Pertanyaannya sebenarnya apa ya? Tapi sekali lagi saya katakan, saya pribadi dan tim 9 tidak akan pernah mau mencampuri masalah hukum ini. Kami tidak akan mau melakukan itu. Baik, saya ingin beralih ke Pak Andi dulu sekarang. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa LC ini memang benar bodong, sementara Pak Misbakun justru mengatakan sebaliknya, ada bukti dari Polri, dari BPK, dan lain sebagainya, juga dari Bank Senturi yang mengatakan sebenarnya tidak ada masalah? Begini Mbak Zelda dan Bung Akbar, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaannya. Kapan kira-kira Pak Akbar Faisal mengetahui bahwa ada LC bodong, ada persoalan LC, dan ada seorang inisiator yang namanya Misbakun terlibat di dalamnya? Kira-kira kapan Anda mengetahuinya? Silakan. Oh, saya ditanya? Ya, dijawab dulu silakan. Iya, ditanya. Semua masalah itu kan muncul di di apa namanya itu? Di pansus gitu ya. Di ujung. Mulai dari berbagai macam pansus kan? Segala macam gitu ya. Di ujung pansus atau di awal? Mulai dari prosesnya kan panjang itu. Masuk ya. Bahwa kemudian mungkin Mas Andi ini menemukan 1-2 dokumen dan kemudian dikembangkan dan dicari, dan ya wajar juga kan kalau orang mengatakan tiba-tiba kenapa Pak Andi demikian getol ya mengejar itu ya, padahal sebenarnya kan bidangnya bencana ya Mas Arief kalau nggak salah ya, bencana ya. Maksud Anda ini udah dipolitisasi begitu? Ini politis jadinya? Menjadi ya susah untuk tidak mengatakan iya. Karena apa namanya kelihatannya seperti itu ya. Tetapi kembali pada pertanyaannya Andi tadi, bahwa insya Allah Mas, saya paham betul gitu, karena kan begitu diinterest mengikutinya gitu ya. Oke, silakan Pak Andi. Begini, saya terima kasih kepada Saudara Akbar Faisal. Saya tahu bahwa hampir semua anggota pansus itu mengetahui ada persoalan LC bodong, atau yang disebut Pak Misbakun gagal bayar, itu adalah seminggu menjelang akhir pansus. Karena secara logis, kalau mereka mengetahui dan intens pada persoalan kenapa bank ini jadi gagal, seharusnya pada awal-awal mereka harus memanggil 10 debitur yang kemudian kita namakan penikmat dari LC yang bermasalah, LC bodong, entah LC gagal bayar dan lain sebagainya. Saya kira di summary dari audit BPK yang sangat tebal itu dibagikan kepada banyak anggota dewan. Saya bertemu dengan beberapa teman anggota dewan yang tidak anggota pansus. Mereka juga kaget dengan adanya LC bodong. Saya lihat memang ini ada satu upaya yang sistematis ya. Mungkin Bung Akbar Faisal tidak mengetahui karena niatnya sangat tulus, tapi mungkin juga ada yang sangat bermain ya dalam kasus Senturi ini, sehingga hal-hal yang paling signifikan dalam kasus Senturi ini yaitu falas ya. Coba misalkan Dewi Tantular, mana pernah menyebut anggota DPR, anggota pansus mencari Dewi Tantular yang bermain falas secara ilegal? Oh, kita panggil bos. Juga tidak pernah memanggil 10 pengguna LC. Ada 10. Jadi bukan hanya Pak Misbakun ya, tapi ada 10 perusahaan yang total nilai pada audit BPK yang ada itu 1,8 T. Kemudian ada audit forensik lanjutan itu berubah menjadi 2,4 T. Mas Andi, coba saya ingin saya potong sedikit. Kami membentuk pansus itu bukan karena apakah saudara Misbakun punya urusan LC bodong atau tidak gitu ya. Kan ini adalah kelembagaan. Kita membentuk pansus itu karena ada data dari BPK hasil audit itu. Dan itulah kita lakukan. Jadi kita tidak mau bermain sepotong-sepotong, Mas. Bahwa kemudian ternyata Anda demikian saya potong. Oke, silakan. Bahwa di audit BPK itu ya, di halaman 70-71 itu ada yang menjelaskan tentang awalnya adalah Antaboga, kemudian
pada 71 adalah tentang LC bodong 10. Disebut sangat jelas. Oke, baik. Sama-sama polanya adalah tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Oke, Itu baik. kan Ini tidak sekarang pernah giliran saya dibahas, yang memotong. Iya, Ini iya, kita iya. harus break dulu. Bentar, Kita lanjutkan bentar. sesaat lagi. Tadi, Sabar dulu, bahkan- Bapak-bapak. Oh iya, oke. Pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali sesaat lagi. Kita sedang berhadapan dengan staf khusus yang orangnya mempunyai sifat penjilat. Ya, kembali di Metro hari ini kami akan melanjutkan perbincangan kali ini yang semakin seru. Saya ingin ke Pak Andi terlebih dahulu yang tadi saya potong. Silakan Anda lanjutkan. Ya, saya masih ingat untung ini tadi dipotong break hampir lupa. Jadi bahkan Bambang Susatyo itu yang salah satu inisiator Pansus ya. Ini bukan personal ya. Saya tidak benci secara personal Pak Misbakun, Pak Bang. Berkali-kali mencoba mengelabui publik tentang fakta-fakta sesungguhnya. Misalnya Bambang Susatyo bilang bahwa ketika pemeriksaan Susno 2J itu bilang bahwa ada motif baru dalam pembobolan bank, yaitu deposan bodong, bukan lagi LC bodong. Saya kira Bambang Susatyo ini bukan orang biasa ya, dia ini dekat dengan Diki Iskandar Dinata yang saya kira semua kita tahu bahwa ahli dalam perbankan ya. Dia membedakan antara debitor bodong dan LC bodong, pasti dia mengerti. Ini mengelabui. Kedua, dia membuat statement yang saya kira sangat tidak pantas dalam satu media bahwa uang 1,8 yang dituduhkan kepada Partai Demokrat itu diangkut melalui mobil 7 truk, 7 kontainer ya. Kemudian dia tidak bisa membedakan antara suara Marsilam dan suara Robert Tantular ya. Jadi banyak sekali upaya-upaya pengelabuan ya. Kalau Bung Akbar mungkin saya lihat hati nuraninya masih bagus ya. Tidak pernah melakukan kebohongan. Hanya terakhir dia soal kepada tim sukses itu yang hampir saja menyegal Bung Akbar Faisal. Tapi saya kira saya buka banyak dokumen, Bung Akbar Faisal tidak pernah menyentuh soal LC bodong ini. Oke, tadi dikatakan bahwa upaya-upaya pengelabuan Anda juga beberapa kali pernah menyebutkan ini juga ada upaya-upaya tertentu di sini. Apa maksudnya? Baik tertentu terhadap siapa nih? Anda mengatakan bahwa ini bisa jadi pengalihan isu. Oh atau iya, juga jadi pelemahan. kita ya, saya harap saya belajar politik, kita semuanya punya pemahaman tentang politik. Andi Arief sebagai mantan aktivis ya, susah sekali untuk tidak mengatakan bahwa ini bukan pengalihan isu gitu ya. Sebenarnya banyak pertanyaan Pak Andi, bahwa kenapa memang baru sekarang yang terus kedua adalah kenapa ini kan sudah ada dari BPK sendiri mengatakan demikian, Barreskrim juga mengatakan demikian bahwa tidak ada masalah. Pengalihan isu dari apa ini? Manajemen Bank Senturi sendiri mengatakan bahwa tidak ada. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya nggak mau masuk pada wilayah hukumnya. Monggo saja kepolisian. Oke. Saya katakan sama Misbakun tadi, saudara Misbakun, kalau ternyata memang ada masalah, udah buka gitu kan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena siapapun di Republik ini, apakah anggota DPR, tukang beca, Anda sebagai presenter, presiden sekalipun, itu harus sama di hadapan hukum. Kami tidak masuk pada wilayah itu. Jadi saya sudah clearkan itu ya. Nah, menyangkut tentang pengalihan itu sendiri, bahwa susah sekali untuk tidak mengatakan bahwa ini untuk pengalihan isu, gitu kan? Soal Markus lah segala macam. Bener kan? Akhirnya berhasil bahwa ternyata Senturi dari 3 bulan, hampir 3 bulan ya, kemudian tiba-tiba hilang di permukaan. Mulai naik lagi sekarang karena kita akan mengajukan hak menyatakan pendapat. Sekali lagi saya katakan di forum ini bahwa ini semata-mata untuk menjaga konstitusi. Saya berulang-ulang mengatakan begitu. Jadi nggak ada kebencian di sini. Nggak ada kebencian. Bahwa kemudian terjadi ada pertarungan politik di beberapa elit itu silakan saya, tetapi kami enggak. Nah, apa yang dilakukan oleh kawan saya Andi Arief ini untuk membuka itu, susah untuk mengatakan itu bukan pengalihan isu. Dan saya rasa ya Pak Andi Arief paham betul itu resiko dihadapi dengan membuka hal seperti ini kan gitu. Kalau ini pengalihan isu, siapa yang mengalihkan? Iya, Dan banyak pihak kepentingannya lah saya apa? rasa Untuk gitu apa? ya. Ya supaya Senturi barangkali tidak naik lagi gitu ya, isunya tidak berkembang lagi gitu. Oke, saya minta tanggapan Anda, Pak Andi, terkait pengalihan isu ini. Saya kira yang mengalihkan isu itu adalah teman-teman di Pansus. Karena yang saya bawa ini adalah isu utama. Isu utama dari Pansus Senturi ini ya ini. Anda bisa membayangkan 2,4 ditambah sekitar hampir 1 T pada falas, sehingga hampir 3, sekian T itu adalah dana penyertaan modal LPS yang di-bailout kepada Bank Senturi. Ini isu utama. Ya. Jadi ini isu utama, bukan saya untuk apa kita membelok-belokkan rakyat, sudah sangat pintar. Yang saya bawa ini adalah isu utama dari Pansus Senturi. Andi, itu adalah kita bahas adanya itu kan, upaya. Kita bahas soal Ya, itu halo? kok. Jadi apa masalahnya Ya. di mana, Mas? Ya itu, Anda kan
tidak mengetahui bahwa 2,4 T itu adalah bailout PMS LPS Senturi kepada Bank Senturi karena LC bodong. 2,4 loh itu. Yang pada awalnya tidak diperkirakan. Belum lagi ditambah oleh falas ya. Ya ada hampir 1, sekian T. Itu tidak pernah dibahas. Enggak, gini. Yang dipanggil itu adalah saudara Robert Tantular. Tapi yang lainnya yang 10 tidak pernah dipanggil. Entar dulu. Kita sekali lagi saya katakan basis pembentukan pansus ini adalah audit investigasi BPK. Gitu ya, bahwa kemudian Anda menemukan seperti itu, kita juga menemukan dalam dari kasus ini bahwa ada LC bodong dan segala macam. Tetapi seperti Anda katakan itu kok nggak seperti itu yang kita temukan di hasil audit investigasi BPK ya. Tapi bahwa kemudian ada LC bodong di situ, ya benar itu, gitu ya. Mohon maaf saya potong. Ini yang komputernya adalah hasil audit investigasi BPK dan hasil audit forensik dari BPK. Silakan tanya sama Pak Hadi Purnomo yang sudah menyerahkan ini kepada DPR, ya saya kira jelas sekali. Ini tidak mengetahui oleh banyak anggota DPR. Kenapa? Karena summary hanya 27 halaman. Ini. Oh enggak bos, kita dapat yang 507 halaman kita dapat 507 halaman. Yang dibaca hanya 27 halaman. Enggak. Ya, dibaca 500-500-nya. Tidak ada menyangkut LC bodong ya. Enggak, 507 halaman kita tahu dan kemudian saya menghargai niat baik Pak Akbar Faisal ya. Mungkin dia punya hati nurani untuk membuka kasus ini. Tapi mungkin juga dia tidak mengetahui bahwa ini ada permainan sebetulnya dalam menutupi ini. Sehingga kalau kita tidak mengambil satu kesimpulan, kalau secara metodologi sudah salah, tidak mungkin mendapatkan kesimpulan yang benar. Makanya sekarang ini kesimpulan dari pansus ini, rekomendasi pansus entah opsi A, opsi C dan lain sebagainya, pasti ini akan akan bermasalah. KPK seakan-akan tidak mau menindaklanjuti hasil pansus, polisi juga demikian dan lain sebagainya. Saya kira kesimpulan salah, misal Antaboga. Saya kira kesimpulan yang paling fatal dari opsi C yang menang itu adalah soal Antaboga. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa dari 1,4 kalau tidak 1,2 kalau tidak ada Antaboga itu adalah 10 besar dari investor di Antaboga itu adalah pengusaha-pengusaha besar, bukan dari Gayatri dan sebagainya. Itu cuma kecil. Jadi ada sesuatu yang saya kira ada upaya membailout kembali dari DPR. Untuk saya kira pemerintah cukup jernih melihatnya, dikembalikan lagi kepada ini waktu kita sudah tidak banyak lagi sudah mau habis. Banyak hal data tidak dimengerti. Enggak, yang saya sayangkan gini loh. Kalau yang pertama bahwa saya nggak tahu ya dari mana Pak Andi Arief tiba-tiba menjadi ahli sekali masalah Senturi ya, tapi karena data yang kita bahas dan itu kan terbuka gitu ya di DPR waktu itu kita menemukan bahwa memang ada LC bodong, ada beberapa nama di situ. Bahwa kemudian menjadi Miss Bakung itu masalah lain lagi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita lakukan di pansus itu terukur loh. Itu 30 orang anggota DPR di situ yang latar belakangnya berbagai macam gitu ya. Mungkin saya yang paling bodoh di pansus itu dalam hal seperti ini. Ada itu dari teman-teman dari Komisi 11. Bahwa kemudian ternyata teman Andi Arief menemukan itu, ya monggo silakan saja dibuka, tetapi jangan dianggap bahwa apa yang kita lakukan di pansus itu adalah sesuatu yang sia-sia dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami mampu mempertanggungjawabkan itu. Dan itu menang loh, 325 anggota DPR dari 520. Itu nggak main-main kita dengan itu. Oke, baik. Jadi monggo saja silakan. Kalau memang ternyata ada masalah, udah kita buka Mas. Saya yakin Anda sebagai mantan Andi Arief sebagai mantan aktivis ya, bagaimana kita berjuang bersama dulu di jalan. Oke, kita perbaiki bangsa ini. Yang membuka ini sebenarnya bukan saya. Harusnya Pak Akbar Faisal dan teman-teman pansus yang lain. Harusnya dipanggil dong sejak awal. 10 orang LC bodong ini dipanggil. Perusahaannya dipanggil. Udah kita panggil. Bukan saya yang harus membuka. Manajemen Pak. Tidak ada. Enggak, yang dipanggil hanyalah Antaboga, Gayatri CS sama Robert Tantular. Anda tahu nggak bagaimana periodisasi pemeriksaan ini? Mulai dari merger itu begitu banyak masalah gitu ya. Apakah Anda pernah memanggil saudara Miss Bakun? Ya karena memang di dalam laporan dari BPK itu nggak ada gitu. Berarti nggak ada Pak. Ya, tidak mungkin ini ada. Nggak, kita nggak bisa ini audit BPK, silakan Anda baca lagi. Kita nggak bisa bermain personal seperti itu, Kita nggak bisa bermain personal seperti itu. Tidak. Ini hasil dari Bapak Hadi Purnomo dan itu mengatakan ada nama Miss Bakun di situ. Tanya coba. Ada nama Miss Bakun di sini jelas. Pemilik 99% saham dan 1% adalah, ini bukan soal saya ada konflik personal sama Miss Bakun, tidak, itu kawan saya ya. Tapi seharusnya dia dipanggil.
Apakah dipanggil oleh saudara Akbar Faisal oleh pansus? Tidak. Malah dia menjadi inisiator pansus. Gitu loh. Tapi jadi Anda saya kira ini satu poin penting ya. Begini loh, kita harus bicara soal apapun lah, mau menumbangkan rejim, mau mengganti orang, kita harus berdasarkan data dan fakta serta kejujuran rakyat. Ini rakyat, jangan kita memanfaatkan ketidakmengertian rakyat. Paling bahaya dalam demokrasi adalah kalau kita memanfaatkan ketidakmengertian rakyat. Anda tahu betul apa yang kita lakukan di pansus itu, Andi, ya. Tidak sama sekali tidak ada kebencian itu ya. Kalau justru sebenarnya kita berpikir begini, Andi sebagai mantan jenderal mahasiswa gitu ya, mari bersama-sama dengan kita di DPR untuk memperbaiki ini ya, tidak dengan bermain wilayah pada satu demi satu seperti ini. Secara keseluruhan lah. Kenapa ditanya dong sama siapa namanya, sama KPK, kenapa tidak sekarang memanggil siapa namanya? Budiono dengan Sri Mulyani misalnya kan gitu ya. Ini kan kita dengar baru akan dipanggil. Saya kira KPK sangat hati-hati, betul, tidak seperti pansus saya kira yang sangat tidak hati-hati. Tapi kalau KPK sangat hati-hati. Bukti pansus tidak hati-hati adalah LC Bodong ini 2,4 T loh. Bukan angkanya 100 juta, 200 juta, 2,4 T ini tidak dibahas. Ya. Saya kira kalau saja ini dibahas oleh DPR, pasti DPR akan bilang bahwa bailout itu adalah benar. Sebab kalau tidak di bailout, makanya si bodongnya akan aman, damai sejahtera. Kalau begini, Selda, gini. Kalau begitu putar kembali deh. Apa namanya proses bagaimana di pansus itu, bagaimana sampai angka-angka digit-digit yang kecil itu kita buka semuanya gitu ya. Bahwa kemudian tiba-tiba Andi membuka itu, ya mau saja gitu. Kenapa Pak Andi? Kenapa tidak memanggil Misbakun? Kenapa tidak memanggil Pak Misbakun? Harusnya dipanggil Pak Misbakun oleh pansus. Kenapa Karena dia adalah kan satu bagian dari data itu, di data seperti itu ya tidak kita. Kalau saya jawab pertanyaannya enggak. Kalau saya jawab pertanyaan Anda, kalau saya jawab pertanyaan Anda, entar Anda bilang gila saya membela Misbakun gitu ya. Saya nggak mau membela setiap persoalan. Saya ingin membuka secara keseluruhan masalah ini bahwa pansus telah bekerja dan itu dibuka oleh publik dan hasilnya seperti sekarang ini, bahwa kemudian Anda menemukan bahwa ternyata ada Misbakun di situ, ya monggo silakan saja dibuka gitu ya. Cuman jangan sampai dia katakan bahwa hasil pekerjaan tapi ada 9 lagi, ada 9 lagi. Beri kesempatan dulu. Pak Andi silakan. Ada 9 lagi ya, kalau Pak Misbakun cuma satu perusahaan, tapi ada 9 lagi ya. Jadi saya kira kita berpikir coba lebih jernih ya. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan evaluasi, dia nggak masalah gitu loh. Ketimbang anak cucu kita nanti ya dihadiahi oleh sebuah kesalahan-kesalahan. Sekarang alangkah baiknya saya kira ya, dari kesalahan-kesalahan ini kita duduk bersama. Bagaimana LC Bodong ini beserta falas itu bayar kepada Bank Senturi. Yang jadi masalah bagi Bank Mutiara supaya sehat. Andi, yang jadi masalah bagi kami sekarang dengan pernyataan Anda ini adalah seakan-akan pekerjaan pansus itu adalah pekerjaan yang dipaksakan terlalu sia-sia dan ada agenda di belakangnya. Kami berdasarkan pada data BPK itu. Jadi tolong juga jangan. Kalau Anda enggak, kalau Anda saya lihat punya hati nurani bekerja ini. Tapi ada beberapa yang bermain saya kira. Ya buktinya Bambang Susatyo bilang tidak ada LC Bodong, ya enggak? Itu urusan Anda lah dengan Bambang Susatyo ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa jangan juga pekerjaan kami di pansus ini dianggap sesuatu yang apa namanya tidak ada gitu ya. Dan itu kan terbuka dan itu menjadi perdebatan luar biasa. Justru dari sini sebenarnya pada titik tertentu kita melihat bahwa bagaimana pencerdasan sebuah bangsa melalui sebuah proses politik itu. Selain kasusnya sendiri. Nah, lagi-lagi saya katakan Mas Andi bahwa pansus itu bekerja atas dasar dari data dari BPK itu dan kemudian kan terbuka dengan publik. Bahwa Anda baru membukanya sekarang, ya saya nggak tahu itu ada apa di situ kan gitu. Tidak. Ada apa di situ, Pak Andi? Saya bertemu, jelas ya. Saya bertemu dengan beberapa anggota pansus, mereka menyatakan soal LC Bodong tidak pernah dibahas. Saya yakin itu. Kenapa? Kalau dibahas LC Bodong ini, pasti selalang prima internasional milik Pak Misbakun pasti dibahas. Dan Pak Misbakun pasti dipanggil oleh DPR. Saya kira ini kalau selalangnya Bung Akbar Faisal, sampaikan salam hormat saya kepada anggota pansus dan saya kira untuk mengevaluasi diri dari kesalahan saya kira bukan hal yang Andi, kalau selalangnya kita bahas, Andi. Semua perusahaan yang 10 itu kita bahas, tapi tidak menyebut nama. Tapi selalang itu ada di 10 itu. Ada di situ memang gitu ya. Cuman kasusnya seperti Anda buka ini. Tadi bilang nggak ada LC Bodong. Loh, bukan ada LC Bodong dong di situ. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi nama Misbakun di situ, yang letternya ditulis di situ tidak ada. Tapi perusahaan 10 perusahaan itu ada gitu. Ditulis oleh letter ini Pak Hadi Purnomo sampai jadi korban nih, dikira melindungi Pak Misbakun. Tapi sebetulnya ada di audit BPK itu ada jelas. Ada namanya. Mungkin Pak Abdul Faisal tidak membacanya.
Sekali lagi aja lah, kita cari jalan keluar supaya bangsa ini tidak terus-menerus gonjang-ganjing saya itu gonjang-ganjing lebih baik sudah. Kalau itu saya setuju, Bos. DPR bersama pemerintah memanggil LC Bodang untuk bayar kepada kita Bang bicara Mudara solusi supaya sekarang. kita Saya harus sehat. tutup Oke, dialognya. Andi, kalau begitu saya setuju. Nah, sekarang saya minta juga Anda orang yang berada di sekitar Presiden, tolong sampaikanlah kepada beliau bahwa kasus Senturi ini sudah terlanjur menjadi isu nasional dan begitu besar. Kita butuh penyelesaian. Selain masalah hukumnya sendiri, itu ada masalah penyelesaian politiknya. Jangan sampai digabungkan. Ya kan? Nah, untuk itu tolong disampaikan kepada beliau supaya menekan KPK, menekan kepolisian, menekan kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan pansus ini. Saya menggunakan kata menekan karena kelihatannya ada gerakan 3 lembaga ini tidak terlalu banyak. Justru yang lebih gesit sekarang ini Satgas. Yang notabene menurut saya ini juga perlu dipertanyakan kenapa tiba-tiba mengambil peran-peran 3 lembaga hukum ini gitu ya. Itu hal lain lagi lah kira-kira. Tapi kalau saya boleh meminta tolonglah. Ya. Tipologi Pak SBY dan kita semua bukan pakai tekan menekan dan pakai kekuasaan. Kalau tekan menekan Pak Misbakun 2 hari sudah ketangkep itu seperti Pak JK memerintahkan Kapolri. Saya kira biar aja proses hukum lah, ini Polri sudah bekerja, KPK sudah bekerja, kita tunggu saja, jangan dipaksakan gitu loh. Jangan dicoba-coba untuk ditekan. Kalau sekali ditekan berhasil, hancurlah bangunan hukum kita. Ini susah loh KPK ini dapat kepercayaan masyarakat. Biarlah dia bekerja. Saya yakin KPK pasti ada jalan keluar. Ya, semoga saja atas rekomendasi dari Anda, karena kan ini ada pertanyaan juga nih Andi. Rekomendasinya pansus demikian lama diproses, rekomendasinya Andi Arief untuk langsung memproses itu langsung dilakukan itu ya. Itu ada juga pertanyaan seperti itu. Dibandingkan dengan rekomendasi Pak JK terhadap terhadap Robert Tantular, saya kira sebenarnya sih ini harusnya diproses ketika Robert Tantular diadili sebetulnya. Tapi tidak diadili pada waktu itu. Ini sekarang kita harus kembali lagi ke pansus ya. Kita harus bikin sesi khusus lagi. Rupanya waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Andi Arief sudah bergabung di Metro hari ini dan juga kepada Pak Akbar Faisal. Terima kasih. Terima kasih Andi.